yang bisa dikenal. Beliau putra dari Haji Abdul Wahid yang juga adalah merupakan pahlawan nasional, cucu daripada Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh, yang juga merupakan pahlawan nasional yang semuanya dimakamkan di Komplek Makbaroh di sini. Banyak yang kita bisa gali sebagai ibrah, kita bisa teladani beliau. Yang tidak bisa kita teladani bahwa beliau itu merupakan seseorang yang memiliki nasab yang sangat baik, tetapi beliau juga mewarisi keilmuan-keilmuan dari ayahnya, dari kakeknya, kesolehan dari ayahnya maupun dari kakeknya. Dan dari situlah kemudian beliau banyak melakukan sesuatu, banyak melakukan hal-hal yang mana mengikuti Kiai Hasyim Asy'ari, membangun ukhuwah, membangun persatuan bagi bangsa Indonesia ini. Perjalanan panjang di Pondok Pesantren Tebu Ireng ini mulai dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang beliau mendirikan pondok ini di tahun 1899, di mana bangsa Indonesia pada saat itu dalam kondisi yang sangat lemah, ekonominya lemah, tingkat pendidikan juga sangat lemah, dan pemerintah Belanda, beliau kembali dari Mekah tahun 1899 dan mendirikan pondok di tempat yang sekarang ini. Satu perjuangan yang luar biasa. Perjalanan panjang beliau mendampingi masyarakat, meningkatkan ekonomi. Beliau mendampingi masyarakat untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama, pendidikan agama, dan dilakukan setiap hari Selasa. Ini pendampingan yang dilakukan secara tekun, istiqomah setiap hari Selasa, mulai dari awal pendirian pondok ini sampai kemudian beliau 1969 itu di era reformasi setelah Pak Harto tumbang dan Gus Dur belum menjadi presiden. Saya ikut ngantri di Ciganjur itu, di rumah beliau bersama para rakyat dan para tokoh untuk bertemu. Saat itu ketemu dengan Pak Rozi Munir, almarhum Rozi Munir. Pak Rozi Munir itu yang kemudian mengatur siapa tamu yang akan bertemu Gus Dur. Nah, setelah saya dapat giliran, Pak Rozi Munir melihat saya, kemudian minta saya maju. Saya cium tangan Gus Dur, dan kemudian saya bertanya sama Gus Dur. Saya bertanya mengenai beberapa fatwa NU untuk keperluan tesis saya. Saat itu Gus Dur masih sebagai ketua Tanfiziyah PBNU. Yang menarik adalah Gus Dur hanya menjawab singkat. Gus Dur mengatakan begini, oh kalau soal fatwa tanya sama Said Agil Siraj. Saat itu Kiai Said Agil Siraj adalah salah satu khatib Suriah. Saya terdiam, saya ngantri lama, bertanya dengan semangat, ya. Dijawabnya hanya satu kalimat itu. Untuk saya salah bertanya kepada beliau. Harusnya saya tanya kepada Kiai Said Agil Siraj. Di situ saya paham, Gus Dur tidak sok tahu. Beliau posisinya adalah ketua Tanfiziyah. Fatwa itu urusannya Suriah. Jadi kalau pengurus Tanfiziyah nggak usah keluarkan fatwa lah. Karena Gus Dur sendiri ternyata tidak sok tahu. Walaupun beliau pasti tahu tentang fatwa itu, tapi beliau menyerahkan kepada satu itu kantor Suriah, Kiai Said Agil Siraj. Nah, sikap tidak sok tahu ini dan sikap
tahu di mana posisinya. Ini saya kira sekarang jadi barang langka. Sekarang ini semua orang rasa-rasanya, apalagi di dunia medsos, semua bisa berfatwa, semua tiba-tiba menjadi ahli tafsir. Padahal ada Kiai Mustaqim di sini. Saya buat buku ini membaca atau mengutip pemikiran Gus Dur. Ini pertanyaan menggelitik. Kita mengagung-agungkan, mengeluhkan Gus Dur. Tapi kenapa pemikiran Gus Dur itu kok tidak mewarnai wacana dunia Islam internasional? Sebaliknya, kata Profesor Martin van Brunnesen, saya kalau keliling ketemu anak-anak Pesda, anak-anak UIN, gitu kan, itu mereka tuh mengutip akun pemikir dari Aljazair yang di Prancis. Mereka mengutip misalnya Hasan Hanafi di Mesir. Mereka mengutip Al-Jabiri dari Maroko, Nasir Hamid Abu Zaid, Badiu'zzaman Said Nursi dari Turki. Bahkan sekarang lagi ngetop ini Ahmed Guru misalnya. Kita melahap pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh dari dunia muslim di mana-mana. Tapi kok pemikiran tokoh kita yang diwakili oleh Gus Dur itu tidak dibaca, tidak dikutip, bahkan tidak dikenal. Nah, jawabannya kata Profesor Martin van Brunnesen itu karena sehebat-hebatnya Gus Dur, beliau tidak menulis buku utuh dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris yang layak untuk dipelajari di universitas kelas dunia dan kemudian dijadikan perdebatan para mahasiswa dan sehingga bisa dikutip di paper ilmiah. Nah, terus kemudian saya menyambar pernyataan Prof. Martin van Brunnesen itu. Saya katakan bahwa tidak fair membebani Gus Dur untuk menulis di jurnal internasional seperti Prof. Masburi sekarang misalnya. Karena kan di zaman Gus Dur itu nggak ada Scopus. Ini yang kawan-kawan dosen ini pada paham bagaimana terskopus-skopus pada dosen sekarang itu ya. Nah ini zaman Gus Dur itu nggak ada Scopus-Scopusan, dan kalau mau fair bukan cuma Gus Dur, bahkan Nurholis Majid sekalipun gitu, juga tidak dikenal di dunia internasional lainnya selain di Indonesia. Karya-karyanya juga tidak ada dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris misalnya. Jadi jangan cuma Gus Dur yang dikritikin begitu. Nah, ternyata kelompok modernis seperti Cak Nur juga seperti itu. Nah, tetapi apa sih saya bilang sama Prof. Martin van Brunnesen dalam diskusi saya itu? Apa sih yang menarik dan diharapkan oleh seorang Martin van Brunnesen? Ide-ide Gus Dur itu dipromosikan dan dibahas di dunia intelektual muslim. Yaitu kata beliau, yaitu ide tentang pribumi-isasi Islam. Bagaimana Islam lokal itu dipahami. Sementara para tokoh-tokoh yang tadi saya sebut, apakah itu Arkun, hak kaum minoritas. Ketika di Australia, saya menjadi kaum minoritas. Waktu di tanah air, kita menjadi kaum mayoritas. Sudah mayoritas Muslim, NU pula. Jadi tidak pernah merasakan bagaimana sih rasanya menjadi minoritas itu. Nggak enaknya jadi minoritas itu nggak pernah dirasakan. Saya merasakan ketika saya belajar sekolah sampai bekerja sampai sekarang di Australia. Banyak sekali pernyataan-pernyataan para politisi di Australia saat itu, apalagi dalam era perang melawan terorisme, yang seringkali menyudutkan kelompok-kelompok Islam. Kalau di tanah air, kawan-kawan minoritas sulit untuk membangun rumah ibadah. Di Australia terbalik. Di beberapa lokasi, umat Islam sulit mendirikan masjid. Jadi posisi itu terbalik. Saya yang selama ini merasakan kenikmatan selaku mayoritas, tidak pernah pusing mau pengajian tinggal tutup jalan, siapa mau protes. Kemudian nyaring-nyaringan ada speaker masjid, gitu kan. Yang mau protes tinggal kita laporkan ke Istana Agama kan begitu kan. Nah, jadi begitu kemudian saya ke Australia, speaker masjid itu tidak boleh keluar suaranya, sekedar. Saya jadi merasa, kok saya jadi kangen Gus Dur.
ketika kemudian secara sosial politik selaku minoritas di Australia, hak saya tidak diperhatikan oleh kelompok mayoritas, maka pertanyaannya adalah, saya tanya kepada Profesor Greg Barton, sahabat Gus Dur. Saya tanya kepada Greg Barton, saya bilang, Greg, kira-kira di Australia itu ada tidak sosok yang seperti Gus Dur yang bisa membela hak-hak minoritas? Karena kebetulan saya jadi minoritas di Australia. Saya pengen juga ada tokoh Australia yang seperti di Indonesia, perannya seperti Gus Dur. Setiap kita dihajar oleh media, ya, umat Islam dihajar, misalnya kan ada beberapa istilah-istilah kunci yang menjadi kontroversi di negeri barat, seperti istilah syariah, jihad, ya, makanan halal, itu semua bisa dipersoalkan di media dan juga oleh para pejabat di sana. Lantas saya bilang sama Greg Barton, siapa yang bakal belain saya di sini di Australia? Adakah Romo, pendeta atau akademisi Australia yang siap pasang badan membela hak minoritas seperti yang dilakukan Gus Dur di Indonesia, membela hak minoritas? Maka kata Greg Barton, ya kamu tidak beruntung Nadir, kamu tinggal di Australia sih seperti saya juga, gak ada yang belain kamu tuh, gak ada. Jadi di situ saya merasakan arti penting seorang Gus Dur, bukan hanya anak telah menuju Osman telah Rasulullah wajirat min berpuluh al-Rasulullah al-Fidam Bandari ma'alana bi umurina jam 12 orang naik kan sampai 11 jam 11 kena jerapan pas-pasan ya pengaruh Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin